Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari tentang tekanan. Tujuan pembelajaran pada materi tekanan menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang dipelajari pada materi tekanan ada tekanan zat padat, tekanan zat cair, tekanan gas, dan aplikasi tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai yang pertama tentang tekanan zat padat. Perhatikan gambar berikut. Setelah hujan lebat, jalanan yang berlumpur akan sulit dilewati. Sepatu manakah yang lebih nyaman digunakan melewati jalan tersebut? Sepatu 1 atau 2? Ya, betul. Sepatu nomor 1. Mengapa? Ya, sepatu nomor 1 atau sepatu boots memiliki permukaan pijakan yang lebih luas dibanding sepatu nomor 2 atau sepatu high heels. Nah, sepatu yang memiliki pijakan lebih luas tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur karena tekanannya merata. Perhatikan gambar berikut. Apakah perbedaan kaki ayam dan kaki bebek? Mengapa kaki bebek dapat mudah mencari makan di tanah yang berlumpur, tetapi ayam mengalami kesulitan? Ya, betul. Kaki bebek memiliki selaput, sedangkan kaki ayam tidak. Sehingga permukaan kaki bebek selaputnya membuat permukaannya lebih luas dan tekanannya menjadi lebih kecil, sehingga lebih mudah berjalan di lumpur dibandingkan dengan ayam. Jadi ada hubungan antara luas permukaan bidang tekan dengan tekanan. Nah, secara matematis dirumuskan bahwa P sama dengan F per A. A itu luas permukaan bidang tekan. Jadi, semakin luas permukaan bidang tekan, maka tekanannya semakin kecil. Kebalikannya, semakin kecil luas permukaan bidang tekan, maka tekanannya menjadi lebih besar. Perhatikan gambar berikut. Gambar nomor berapakah yang memiliki tekanan paling besar dan tekanan yang paling kecil? Ya, betul. Yang memiliki tekanan paling besar adalah gambar nomor 2, karena luas permukaan bidang tekannya paling kecil. Sedangkan yang memiliki tekanan paling kecil adalah nomor 4, karena permukaannya paling luas. Permukaan bidang tekannya paling luas. Kemudian, contoh berikutnya. Jika berat kubus 4000 Newton, berapa tekanan kubus terhadap lantai? Maka diketahui berat sama dengan gaya sama dengan 4000 Newton. Sedangkan luasnya itu 2 kali 2, maka didapatkan luasnya 4 meter persegi. Sehingga tekanannya menjadi P sama dengan F per A. 4000 Newton dibagi 4 meter persegi sama dengan 1000 Newton per meter persegi atau 1000 Pascal. Contoh berikutnya, jika gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan tekanan balok terhadap lantai. Diketahui massa balok 800 kg. Maka dari sini bisa didapatkan gaya. Jadi gayanya sama dengan massa dikali gravitasi. 800 dikali 10 sama dengan 8000 Newton. Nah, luasnya 50 cm dikali 40 cm sama dengan 2000 cm persegi. Dijadikan meter persegi menjadi 0,2. Maka tekanan balok terhadap lantai sama dengan 8000 dibagi 0,2 sama dengan 40.000 Newton per meter persegi atau 40.000 Pascal. Berikutnya tekanan zat cair. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar 1 terdapat 3 lubang.
mengapa terjadi perbedaan pancaran air pada ketiga lubang tersebut. Kemudian pada gambar 2 dan 3, air yang memancar memiliki jarak yang sama. Baik, ternyata air yang dia memiliki tekanan yang disebabkan oleh zat cair yang berada pada kedalaman tertentu dan itu disebut tekanan hidrostatis. Nah, besarnya tergantung kepada ketinggian zat cair, massa jenis, dan percepatan zat cair. Semakin ke bawah, tekanan zat cairnya semakin besar. Maka nomor 3, tekanannya yang paling besar. Karena dia yang paling bawah dari permukaan zat cair. Kemudian pada gambar 2 dan 3, ketinggian lubang sama dari permukaan, sehingga tekanan zat cairnya pun sama. Ketika kamu menyelam semakin dalam, kamu akan merasakan tekanan yang lebih besar dan telingamu menjadi sakit. Mengapa terjadi demikian? Ya, telinga yang sakit saat menyelam disebabkan karena adanya perbedaan tekanan zat cair di dalam telinga dan di luar telinga. Sehingga dapat menyebabkan cedera telinga tengah apabila menyelam semakin dalam, ya, terutama pada gendang telinga dan saluran eustachius. Jadi disimpulkan bahwa tekanan hidrostatik adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh zat cair itu sendiri. Secara matematis dirumuskan bahwa P sama dengan Rho GH. Rho itu massa jenis zat cair, kemudian G-nya gravitasi, dan H-nya kedalaman zat cair. Contoh soal, sebuah tangki berisi penuh dengan bahan bakar yang massa jenisnya 7,35 kali 10⁻³ Newton per meter kubik. Besar tekanan hidrostatik pada dasar tangki jika tinggi tangki 100 cm dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Maka diketahui massa jenisnya 7,35 kali 10⁻³, kemudian kedalamannya atau ketinggiannya 100 cm, dijadikan meter sama dengan 1 meter, maka didapatkan tekanan P sama dengan Rho GH. 7,35 kali 10⁻³ dikali 10 dikali 1 sama dengan 7,35 kali 10⁻⁴ Newton per meter persegi. Contoh berikutnya, ada seekor ikan berada dalam sebuah bejana. Ketinggian dari permukaan ke dasar bejana sebesar 50 cm. Kemudian ketinggian dari mulut ikan ke dasar 25 cm. Maka berapa tekanan hidrostatik pada ikan? Jika massa jenis zat cair 1000 Newton per meter kubik dan kedalamannya 25 cm. Berasal dari selisih antara 50 cm dan 25 cm. Dijadikan meter, maka sama dengan 0,25 meter. Nah, tekanan hidrostatik di mulut ikan sama dengan P sama dengan Rho GH. 1000 dikali 10 dikali 0,25 didapatkan 2500 Newton per meter persegi. Berikutnya hukum Archimedes. Perhatikan percobaan berikut. Sebuah benda ketika ditimbang di udara sebesar 5 kg, ketika dia dicelupkan ke dalam air, beratnya menjadi 3 kg. Nah, pada gambar tersebut sebuah benda seolah-olah beratnya berkurang. Tapi sebenarnya bukan berkurang atau hilang. Nah, jadi berat benda berkurang saat dimasukkan ke dalam air karena adanya gaya apung yang mendorong benda ke atas yang arahnya berlawanan dengan arah benda. Nah, itu disebut gaya apung atau gaya angkat ke atas. Nah, fenomena ini dinyatakan dalam hukum Archimedes. Jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas yang sama besar
dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Nah, secara matematis dirumuskan bahwa gaya apung atau gaya angkat ke atas sama dengan berat benda di udara dikurang berat benda di air. Nah, penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari yang pertama ada pada konsep kapal selam. Mengapa kapal selam bisa tenggelam, melayang, dan mengapung? Ternyata di dalam lambung kapal selam terdapat tangki penyimpanan air. Jadi jika dia akan tenggelam, tangki tersebut dimasukkan sejumlah air sehingga massa jenisnya lebih besar dibandingkan gaya apung. Kebalikannya, jika dia akan mengapung, maka air tersebut akan dipompa keluar sehingga massa jenisnya menjadi lebih kecil dibandingkan gaya apung. Yang kedua, konsep balon udara. Nah, balon udara ini juga merupakan contoh penerapan hukum Archimedes. Jadi, balon udara ketika dia akan mengudara, ada sejumlah bahan bakar yang dibakar sehingga menyebabkan udara di dalam ruangan balon menjadi lebih ringan. Lebih ringan dan tekanannya menjadi lebih tinggi sehingga dia bisa naik. Ketika akan turun, pembakarannya dikurangi sehingga balon menjadi lebih mengecil dan dia akan turun. Kemudian pada kapal layar. Di dalam kapal layar, kenapa dia bisa mengapung? Karena tentu massa jenisnya lebih ringan dibandingkan dengan gaya apung. Ya, jadi permukaannya ini lebih luas sehingga volume udara tempat menyimpan airnya tempat menyimpan udaranya lebih besar sehingga dia bisa mengapung. Kemudian jembatan ponton. Jembatan ponton adalah semacam jembatan darurat yang terbuat dari drum-drum yang diisi dengan udara, kemudian di atasnya diletakkan papan sehingga menjadi tempat orang untuk menyeberang. Ini juga menggunakan prinsip hukum Archimedes, konsep mengapung. Ya. Jadi sejumlah udara disimpan di dalam drum sehingga massa jenisnya lebih kecil dari gaya apung dan dia bisa mengapung. Selanjutnya hukum Pascal. Pernahkah kalian melihat gambar tersebut? Ya, gambar ini biasanya ada di bengkel-bengkel kendaraan mobil dan juga tempat pencucian mobil. Nah, konsep ini menggunakan prinsip tekanan di dalam zat cair yang di dalam ruang tertutup, ya. Jadi, ini konsep hukum Pascal. Jadi, tekanan diberikan pada suatu zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar, ya. Jadi terdapat dua buah pompa, ini pompa yang kecil dan ini pompa yang besar. Nah, tekanan di pompa kecil sama dengan tekanan di pompa besar. Ya, jadi ketahui sebelumnya tadi P itu sama dengan F per A. Ini gaya di pompa kecil yang akan diberikan nanti ke zat cair sehingga dia memiliki tekanan dan bisa mengangkat pompa yang besar. Kemudian A1 ini luas permukaan pompa kecil, A2 luas permukaan pompa yang besar. Nah, perhatikan gambar berikut. Sebuah mobil dengan berat 16.000 Newton ditempatkan pada piston 2 atau pompa kedua. Nah, agar mobil ini dapat terangkat, berapa gaya yang diperlukan? Diketahui bahwa luas pada pompa kecil sebesar 50 cm persegi, luas pada pompa kedua 4000 cm persegi, kemudian gaya di pompa besar, ya, jadi berat mobil 16.000 Newton. Maka didapatkanlah F1, ini dikali silang, F1 sama dengan A1, dikali F2 dibagi A2. 50 dikali 16.000 dibagi 4.000, maka didapatkan F1 sebesar 200 Newton. Alat-alat yang menggunakan prinsip hukum Pascal yang pertama ada alat pengangkat hidrolik,
kemudian rem hidrolik, ketiga dongkrak hidrolik, dan yang keempat kempa hidrolik. Jadi, pada saat pedal rem diinjak, maka dia akan menekan pompa silinder ini sehingga cairan akan memiliki tekanan dan bisa menghentikan tromol rem dan roda menjadi berhenti. Nah, kalau dongkrak hidrolik diberikan gaya sehingga dia bisa mengangkat benda di pompa yang kedua. Begitu juga dengan kempa hidrolik. Kempa ini alat untuk memecah biji-bijian. Pada F1 ini ditekan ya, pada pompa kecil ditekan sehingga cairannya memiliki tekanan dan bisa memecah biji-bijian pada pompa yang besar. Berikutnya tekanan gas. Perhatikan gambar tersebut. Nah, ini percobaan untuk mengamati apakah benar gas memiliki tekanan. Jadi, di dalam labu Erlenmeyer dimasukkan air sebagian, kemudian ditutup dengan balon karet. Apakah yang akan terjadi jika air dipanaskan? Ya, ketika air di dalam labu Erlenmeyer yang ditutup balon karet dipanaskan, akan mengakibatkan molekul bergerak menjadi lebih cepat karena suhunya naik dan memiliki tekanan. Nah, tekanan di dalam balon lebih besar daripada tekanan di luar balon, sehingga balon bisa mengembang. Nah, melalui percobaan Torricelli, bahwa tekanan udara atau tekanan atmosfer dapat diukur besarannya. Ternyata tekanan udara di atas permukaan laut sebesar 76 cm Hg, atau sama dengan 1 atmosfer. Nah, setiap kenaikan 100 meter dari permukaan laut, tekanan udara berkurang 1 cm Hg atau berkurang 1 atmosfer. Jadi, semakin tinggi suatu tempat, tekanan udara semakin berkurang. Jadi, contohnya misalnya ada suatu daerah ketinggiannya 100 meter dari permukaan laut, maka tekanan udaranya menjadi 75 cm Hg. Jika ketinggiannya 200 meter di atas permukaan laut, maka tekanan udaranya menjadi 74 cm Hg, dan seterusnya. Nah, fenomena tekanan udara dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pada angin darat dan angin laut. Jadi, angin laut dan angin darat terjadi karena perbedaan pemanasan atau pendinginan antara daratan dan lautan pada siang dan malam hari. Jadi, pada saat siang hari, permukaan daratan lebih cepat, sehingga dia lebih tekanan udaranya menjadi minimum, dan di lautan menjadi lebih dingin dan tekanannya menjadi tekanan maksimum, sehingga udara bisa bergerak. Yang kedua, tekanan gas pada balon udara. Ketiga, pada pompa sepeda. Keempat, pada pesawat terbang. Dan kelima, tekanan gas pada kapal selam. Nah, pada tumbuhan pun terjadi konsep tekanan. Contohnya, air dapat naik dari silem akar, silem batang, sampai ke silem daun. Ini terjadi karena perbedaan tekanan. Kita sudah pelajari sebelumnya bahwa pembuluh silem merupakan pembuluh yang kecil dan sempit, sehingga dia memiliki tekanan yang tinggi. Dibantu juga dengan daya adhesi dan kohesi molekul-molekul cairan sehingga air bisa naik sampai ke daun. Kemudian pada pernapasan manusia, udara bisa masuk ke dalam rongga paru-paru apabila terjadi perbedaan tekanan antara udara luar dengan rongga paru-paru. Maka udara bisa masuk ke dalam rongga paru-paru apabila tekanan dalam rongga paru-paru lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara luar. Begitupun sebaliknya, jika udara akan keluar pada saat proses respirasi, maka tekanan di dalam rongga paru-paru
harus lebih tinggi dibandingkan dengan rongga udara di luar, sehingga udara bisa keluar dari hidung. Nah, pada jantung, darah dari jantung dapat dipompa keluar apabila tekanan di dalam bilik kiri jantung lebih tinggi sehingga dia bisa keluar melalui pembuluh aorta. Begitupun sebaliknya. Yang terakhir, tentang latihan soal. Soal pertama. Tekanan udara pada suatu tempat yang mempunyai ketinggian 1250 meter di atas permukaan laut. Berapakah tekanan udaranya? Nah, maka dirumuskan P sama dengan 76 cm Hg dikurang H dibagi 100. H itu ketinggian tempat. Jadi 76 cm Hg dikurang 1250 dibagi 100. Didapatkan 63,5 cm Hg. Jadi tekanan udara pada ketinggian 1250 meter di atas permukaan laut sebesar 63,5 cm Hg. Soal kedua. 3 balok terapung pada zat cair yang sama dengan bagian yang sama, dengan bagian balok yang tercelup ditunjukkan oleh gambar berikut. Perkiraan massa jenis balok dan massa jenis zat cair yang benar. Yang manakah jawabannya? Ya, betul. Jawabannya yang D. Ya. Jadi massa jenis balok R ini 600, kemudian Q 200 dan P 400. Ya. Dengan perkiraan zat cair massa jenisnya 800. Ya. Soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Jika gravitasi 10 Newton per sekon kuadrat, massa jenis air 1000 kg per meter kubik, maka berapa tekanan hidrostatik di mulut ikan? Diketahui gravitasi 10 Newton per sekon kuadrat, ketinggiannya 80 cm dikurang 45 cm sebesar 35 cm dijadikan meter, maka menjadi 0,35 meter. Maka tekanan hidrostatik di mulut ikan, P sama dengan rho GH, rho-nya 1000 kg per meter kubik dikali 10 Newton per sekon kuadrat dikali 0,35 meter, didapatkan bahwa tekanan di mulut ikan sebesar 3.500 Pascal atau 3.500 Newton per meter persegi. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Yang manakah gaya ke atas yang paling besar dan pada ikan nomor berapa? Ya. Gaya ke atas yang paling besar terdapat pada ikan nomor 1 karena letaknya dekat dengan permukaan zat cair. Berikutnya, perhatikan gambar berikut. Ikan yang memperoleh tekanan air tertinggi dan terendah secara berturut-turut. Berdasarkan gambar. Ya, betul. Ikan yang memiliki tekanan air tertinggi atau terbesar adalah ikan S, karena dia letaknya yang paling bawah, jauh dari permukaan. Kemudian tekanan yang terendah adalah ikan P, karena dia dekat dengan permukaan air. Ya. Jadi semakin jauh dari permukaan air, tekanannya semakin tinggi. Berikutnya perhatikan gambar berikut. Beban yang diangkat pada sistem tersebut adalah, nah, ini soal tentang hukum Pascal ya. Diketahui F1 500 Newton, gaya pertama 500 Newton, kemudian luas pada pipa penambang kecil 15 cm persegi, luas pada pipa besar 600 cm persegi. Yang ditanyakan, berapa beban yang dapat diangkat oleh sistem tersebut? Maka didapatkan F2 sama dengan F1
dikali A2 dibagi A1. 500 dikali 600 dibagi 15 sama dengan 20.000 Newton. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Larutan manakah yang kadar garamnya terbesar dan terkecil? Ya, kita ketahui massa jenis air laut itu lebih besar dibandingkan dengan massa jenis air tawar. Nah, ya betul. Yang larutan kadar garamnya terbesar adalah balok L. Kemudian yang terkecil adalah balok N. Soal berikutnya, perhatikan gambar percobaan berikut. Kesimpulan dari percobaan tersebut adalah, terlihat pada percobaan ada sejumlah benda dicelupkan ke dalam zat cair, kemudian setelah diukur volumenya sebesar 50 ml. Massa jenis zat cair 1000 kg per meter kubik dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Maka kesimpulannya, gaya apung sama dengan Rho dikali G dikali V. Rho-nya 1000, gravitasi 10, volumenya 50 ml dijadikan meter kubik, sebesar 5 kali 10 pangkat min 5 meter kubik, maka didapatkan gaya apungnya sebesar 0,5 Newton. Jadi pada percobaan tersebut didapatkan bahwa gaya angkat atau gaya apungnya sebesar 0,5 Newton. Demikian materi tekanan, semoga berguna dan kalian selalu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.